Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tanya semuanya, terima kasih sudah stay di sini dan yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Sebelum kita mulai, saya doakan dulu semoga Tuhan selalu melimpahkan rezekinya, cita-cita kita terkabul, urusan kita dilancarkan, dan tidak kalah pentingnya semoga Tuhan selalu memberikan kita kesehatan. Amin. Oke, hari ini topik kita yang akan kita bahas tentang ini. Ya, jadi begini sahabat Tani, mungkin sahabat Tani, ini khusus orang yang petani-petani kita yang di desa ya, mungkin sering atau pernah ke hutan dan di hutan itu menemukan tanaman misalkan seperti cabai ya, kok bisa tumbuh dengan suburnya, daunnya tidak keriting, tidak terkena pate, antraknos, tidak terserang virus Gemini, tidak busuk batang padahal kelembaban tanah di hutan itu lumayan tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Sementara tanaman kita ya biasanya yang kita tanam di sawah, di ladang kita, ini rentan sekali dengan penyakit. Mau nggak mau kita berikan insektisida, berikan fungisida, dan berikan pestisida untuk menghandle semua itu, baik penyakit yang disebabkan oleh bakteri, penyakit yang disebabkan oleh jamur. Kita harus memberikan insektisida dan fungisida yang mana semua itu adalah bahan kimia sintetis yang dapat merusak kesuburan tanah kita. Pertanyaannya, kita balik lagi, kenapa kok tanaman itu yang tumbuh liar ya, tidak pernah dipupuk? Cabai yang di hutan tadi tidak pernah dipupuk, tidak pernah diobati, tidak pernah dikasih antifungi, tidak pernah dikasih antibakteri, tapi kok bisa subur, bisa sehat, bisa berbuah dengan lebat, batangnya tidak busuk, tidak terserang busuk akar, busuk batang. Nah itu pertanyaan seperti itu, kenapa bisa seperti itu? Nah ibu ini sahabat Anda, sebenarnya tanaman itu bisa survive di hutan seperti itu, ini disebabkan karena mikroorganismenya di hutan itu sangat kompleks, sangat komplit, dan sudah didominasi oleh bakteri-bakteri baik atau bakteri-bakteri laktogen. Begitu pula dengan jamurnya, jamur-jamur laktogen atau jamur-jamur baik. Nah, sehingga ketika mikroba berupa jamur dan bakteri yang sifatnya laktogen ini mendominasi, maka mikroba yang berbentuk yang sebagai bakteri atau jamur patogen perusak tanaman ini menjadi terkalahkan dan tidak bisa mendominasi. Jadi intinya sebenarnya Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini itu sudah sangat lengkap sekali. Jadi tanaman kita kalau ada penyakitnya, Tuhan sudah menyediakan penghandle-nya, ya, baik itu dari jamur, baik itu dari bakteri, baik itu dari virus, penghandle-nya itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Hanya saja penghandle-nya ini menjadi kurang, menjadi nggak ada, menjadi musnah, itu disebabkan oleh ya, tangan-tangan kita sendiri. Yaitu dengan pemberian pestisida secara masif, baik itu herbisida untuk membunuh rumput. Ya bayangkan saja kalau rumput sebesar itu, bagaimana dengan jamur yang merupakan tumbuhan dengan ukuran sangat mikro, sangat kecil, bahkan kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Ya ada beberapa jamur ya yang kita bisa lihat dengan mata telanjang, tapi ada beberapa jamur yang rasanya sangat sulit untuk bisa kita lihat, kecuali kita menggunakan alat-alat tertentu seperti mikroskop. Nah ini yang menjadi kesalahan utama yang fatal, bencana yang kita buat sendiri sebenarnya, sehingga tanah kita menjadi tidak subur dan bermunculan banyak sekali penyakit-penyakit. Yang pertama. Yang kedua, setelah muncul penyakit misalkan jamur, bakteri, kita kemudian memberikan dengan pestisida sintetis berupa fungisida maupun insektisida. Jadi perlu dipahami sahabat tadi, ketika ada bakteri patogen
dan juga jamur-jamur patogen, ketika dia sudah mampu untuk mengurai pestisida sehingga pestisida itu menjadi terpecahkan, maka pestisida ini baik itu fungisida maupun insektisida bahkan herbisida otomatis kehilangan fungsinya sebagai pestisida, ya. Contoh, saya ambil contoh yang paling gampang begini. Ada orang yang keracunan makanan, kemudian dia dikasih minum air kelapa muda. Kok bisa sembuh? Racunnya menjadi netral. Karena air kelapa muda itu memecah unsur-unsur kimia yang tadi, sehingga efek daripada racun tersebut itu menjadi tidak berguna lagi, tidak ada efeknya lagi, karena sudah tidak lagi menjadi racun, melainkan menjadi unsur-unsur kimia yang sudah terpecahkan, terurai seperti itu. Nah, begitu pula dengan pestisida yang kita berikan. Semakin kita berikan, ketika bakteri maupun jamur sudah menjadi kebal, dia mampu untuk mengurai pestisida tersebut, maka percuma kita memberikannya lagi. Hari ini kita semprot, 2 hari lagi kita harus semprot, atau 3 hari lagi kita harus semprot. Berikutnya seterusnya secara rutin terus menerus, 4 hari kita semprot, 4 hari lagi kita semprot, 4 hari lagi kita semprot. Logikanya, kalau sumber penyakit itu baik bakteri maupun jamur itu bisa mati dengan fungisida atau insektisida yang kita berikan, kenapa muncul lagi? Berarti kan tidak mati. Ada yang kebal, ada yang resisten terhadap pestisida yang kita berikan, baik itu fungisida maupun insektisida. Pertanyaannya, lalu bagaimana, ya? Kan biasanya petani kita tuh akan mengalami keputusasaan, frustasi, kemudian ujung-ujungnya tidak akan melanjutkan pertaniannya tersebut. Nah, ini sangat riskan sekali sebenarnya sahabat tani. Untuk mengatasi itu sebenarnya sangat mudah, ya sahabat tani, karena semenjak alam semesta diciptakan, Tuhan sudah menciptakan semuanya dengan sempurna. Jadi perusak tanaman kita bisa sebut dengan mikroba patogen, baik itu jamur maupun bakteri. Sebenarnya Tuhan sudah menciptakan mikroba laktogen, baik itu bakteri maupun jamur. Ya, artinya patogen ini bisa terkalahkan, lawannya itu adalah laktogen, maka dia bisa terkalahkan dengan mikroba laktogen. Ya, hanya saja siapa yang lebih mendominasi. Ketika patogen lebih mendominasi, maka laktogen akan kalah. Dan ketika laktogen ini mendominasi, maka otomatis patogen akan kalah. Yang kita lihat di hutan, kenapa tanahnya menjadi subur, jarang sekali penyakit, ya. Misalkan kita menemukan di hutan itu ada pohon satu cabai yang tumbuh secara liar, dia tidak terkena serang penyakit, keriting daun tidak, bule juga tidak, antraknus juga tidak, fusarium juga tidak. Kenapa seperti itu? Karena di hutan yang subur itu, tanah hutan yang subur itu, mikroba laktogen menguasai, mendominasi daripada bakteri patogen. Jadi kuncinya begini sahabat tani. Artinya, kalau kondisi hutan itu yang seperti itu, bagaimana agar kondisi lahan kita sama dengan hutan, yang mana di situ mikroba laktogen ini lebih mendominasi daripada mikroba patogen, sehingga mikroba patogen tidak mampu untuk merusak tanaman kita. Mau nggak mau kita harus menduplikasi hutan tersebut. Hutannya kita duplikasi, kita bawa ke lahan kita, ya. Kesuburannya kita duplikasi, mikrobanya kita duplikasi, dan kita bawa ke lahan kita. Hanya itu caranya. Karena secara alami Tuhan memang sudah menciptakan mekanismenya seperti itu, ya. Adapun mekanisme yang kita buat selama ini, ya itu cuma buatan kita saja. Apa mekanisme kita? Yang memberikannya pestisida, baik itu insektisida, fungisida, sintetis, kimia. Dan terbukti sebenarnya itu tidak terlalu efektif, ya, tidak efektif dalam jangka
waktu yang panjang. Nah, ini. Kita kembali ke hutan tadi. Kalau hutan, dia memberikan efek untuk mengatasi patogen, penyakit, itu kan secara kontinu, terus menerus. Nah, ini. Jadi kita bisa meniru itu, ya. Kita bisa meniru cara hutan bekerja secara alami. Oke? Caranya seperti apa? Bagaimana kita bisa membedakan sistem yang ada di hutan, kondisi yang ada di hutan, secara alami itu kita pindahkan ke lahan pertanian kita. Caranya adalah mudah sebenarnya, ya tinggal kita ambil tanahnya. Pertanyaannya lagi, kalau kita ambil tanah hutan, kebun kita berapa banyak? Bawahnya bagaimana? Biayanya seberapa? Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tapi sebenarnya begini sahabat, ini sangat mudah sekali, sangat murah, ya. Di tanah kita sebagaimana teman-teman bisa lihat di judul ini, ya, kita hanya menggunakan 1 kilo saja, sebenarnya sudah cukup. Tanah hutan ini sudah cukup 1 kilo saja untuk kita mengkloningnya ke tanah pertanian kita menjadi subur seperti tanah hutan tersebut. Mikroorganismenya lengkap seperti tanah hutan tersebut. Nah, ini. Karena kita judulnya ini untuk penanganan penyakit, ya, maka kita tidak akan bahas dulu untuk ke masalah tanah, ya. Kalau tanah hutan otomatis sudah dijelaskan tadi, tanah hutan kita bawa ke lahan kita menjadi subur seperti tanah hutan. Nah, ini kita bahas, itu sudah kita bahas di video sebelumnya di formula LML, ya, liquid leaf mold atau leaf mold liquid. Nah, yang kita akan bahas saat ini adalah untuk penanganan penyakit pada tanaman. Sebenarnya bahannya juga sama, ya. Bahannya juga sama karena kita ngambil dari leaf mold juga, ya, dari humus tanah hutan juga, yang dimana sana sudah sangat lengkap mikrobanya, baik jamur maupun bakterinya. Caranya adalah seperti saya sudah jelaskan di formula LML, leaf mold liquid. Nah, itu caranya sama, ya. Kita sediakan air. Ini untuk skala 1 hektar, ya. Karena kita bahas skala 1 hektar, maka kita sediakan air 200 liter. Kalau tidak punya wadah 200 liter, ya silakan dibikin di wadah 20 liter, nggak masalah. Tinggal dihitung kelipatannya, ya. Oke, yang 200 liter air, kemudian kita berikan tanah humus hutan. Ini tanah humus hutan yang benar-benar hutan yang tidak pernah terkontaminasi dengan racun-racun kimia seperti fungisida, herbisida, dan insektisida. Oke. Kemudian tanah hutannya 1 kilo kita masukkan ke tong, airnya 200 liter. Kemudian kita berikan kentang rebus yang sudah empuk, kita blender halus. Kita masukkan ke dalam tong tersebut sebanyak 2,5 kilo. Jadi ingat, leaf moldnya atau tanah humus hutannya 1 kilo, kentangnya 2,5 kilo, airnya 200 liter. Kemudian ditutup rapat wadahnya. Kemudian setelah itu kita tunggu 1 kali 24 jam. Nanti akan terlihat buih yang banyak muncul. Di situ menandakan bahwa mikroba sudah berkembang dengan sangat pesat. Jadi kalau buihnya sudah muncul dengan sangat banyak, itu mikrobanya sudah bisa bertumbuh sampai dengan pangkat 10. Nah, ini. Artinya kalau di situ dalam 1 kilo itu, ya, karena rata-rata 1 gram tanah itu mengandung sekitar 1-2 miliar mikroba, maka kalau 1 kilo itu tinggal dikalikan, ya, mengandung sekitar 10 miliar sampai 20 miliar mikrobanya. Nah, ini. Kemudian ketika dia sudah menjadi pangkat 10, ya, kalau buihnya udah banyak itu bisa sampai pangkat 10. Ya, kita kasih gambaran gampangnya aja deh. Ini mikroba yang kita masukkan sekitar 10 miliar sampai 20 miliar. Nah, kalau 10 miliar saja itu kalau sudah pangkat 3 deh, ya. Pangkat 3.
10 miliar di pangkat 3 saja, maka jumlah mikrobanya sudah mencapai sekitar 10 juta triliun mikroba. Padahal dia bisa sampai pangkat 10, bayangkan saja. Nah, ini. Jadi sahabat tani begini, dalam satu tetes saja, satu tetes itu mengandung sekitar 0,5 miliar mikroba. Oke, satu tetes. Jadi kalau 1 mili itu ada sekitar 20 tetes, maka 1 mili itu sekitar 10 miliar mikroba. Jadi 1 mili saja itu sudah mengandung 10 miliar mikroba. Nah, ini. Sahabat tani bisa bayangkan, misalkan di tanaman sahabat tani yang terkena serang penyakit yang berupa bakteri maupun jamur, di 1 sentinya saja itu bisa terdapat sampai 1000 mikroba patogen yang merusak. Nah, 1 sentinya, 1 senti ada 1000 mikroba perusak patogen. Kita lawan dengan mikroba baik 1 tetes per senti, itu artinya mikroba 10.000 kita serang menggunakan mikroba sebanyak 0,5 miliar. Coba dibayangkan nih, digambarkan coba. Ada tentara jahat 10.000, kita lawan dengan tentara baik 0,5 miliar. Yang menang yang mana? Ini, tentunya yang 0,5 miliar yang akan menang. Dan itulah sistem yang terjadi di hutan secara alamiah seperti itu. Makanya tanah hutan menjadi subur, jarang penyakit, patogen kalah, karena sistem kerjanya seperti itu. Nah, ini sangat murah sekali ya, tinggal disemprotkan. Setelah buih-buihnya keluar semuanya sampai berbuih sampai sudah seperti itu ya. Ini udah menjadi pangkat 3 sampai pangkat 10. Bayangkan mikrobanya akan seperti apa, dan mikroba yang kita semprotkan ke tanaman kita. Ilustrasinya saya sudah gambarkan tadi ya, ada 10.000 di setiap senti daun batang yang terserang penyakit, kita berikan dengan 0,5 miliar mikroba baik. Ya tentunya mikroba baik akan menghancurkan mikroba patogen-patogen tadi. Nah, ini kedengarannya mungkin sangat sederhana ya, sangat tidak powerful ya untuk orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan bahan-bahan kimia. Kok semudah itu ya? Ya tapi kenyataannya memang seperti itu. Kok kelihatannya gampang sekali, kita tidak perlu susah-susah. Ya memang kenyataannya seperti itu. Ya saya mau ngomong apa kalau kenyataannya seperti itu? Ya, saya sampaikan seperti ini, saya ingin sahabat tani semuanya menggunakan logikanya. Logika sederhana saja. Ya, kayak tadi saya sudah gambarkan. 10.000 orang tentara melawan 0,5 miliar orang tentara. Menang yang mana? Tentunya menang orang yang 0,5 miliar tersebut. Begitu pula mikroba perusak di tanaman kita 10.000 kita serang dengan menggunakan mikroba baik sebanyak 0,5 miliar, ya hancurlah itu ya. Jadi begitu sahabat tani, sangat mudah sekali ya sebenarnya. Itu cara alam bekerja. Tuhan sudah menciptakan sesempurna itu, tinggal disemprotkan, nanti diberikan per tangkinya ya, per tangki semprot. Nah itu bisa diberikan sekitar 3 liter ya, diberikan sekitar 3 liter, itu udah sangat banyak sekali sebenarnya ya. Ya diberikan 1 liter pun nggak masalah. Sebenarnya 1 liter pun sudah sangat banyak per tangki 13 liter. Nah ini. Kalau mau maksimal lagi ya diberikan lebih banyak lebih bagus, karena tidak ada batasan untuk itu. Nah ini tinggal semprotkan untuk tanamannya. Dan kabar baiknya, ini tidak akan hanya bekerja pada batang, daun, buah dan bunga tanaman sahabat tani semuanya, tapi juga akan bekerja di tanah sebagai pembenah tanah, penggembur tanah, pengurai tanah, zat-zat organik untuk dijadikan makanan untuk disuplai kepada tanaman, kemudian memperbaiki tanah,
mengembalikan fungsi tanah sebagai mana aslinya, tanah yang rusak pun menjadi sembuh, menjadi baik, menjadi gembur, menjadi normal kembali seperti layaknya tanah di hutan. Demikian ilmunya, saya sampaikan kepada sahabat tani semuanya, kita bertani murah, yang penting hasilnya tidak murahan. Kita kembalikan ke alam, dari alam kembali ke alam, kita bijaksana dalam bertani agar alam memberikan nilai-nilai kebijaksanaannya kepada kita semuanya. Sampai jumpa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga. Semoga informasi yang saya berikan selalu sampai kepada sahabat tani semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.